Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 2. Perkenalkan, nama saya Irma Dwi Oktawati. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 24001 039 226 15034. Saya seorang guru di SMA Negeri 1 Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Sebelum belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Siapa yang mau menyiapkan? Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yang tidak hadir? Hadir semua? Ada. Siapa? Semuanya? Tuh, dirapikan bajunya yang masih keluar. Silakan dimasukkan. Yang dasinya belum rapi, dirapikan dahulu. Ya, sudah? Yang ada sampah, ya dibuang dulu sampahnya. Ya. Sebelumnya sudah rapi semua? Kalau udah rapi semua, silakan boleh duduk kembali. Ya. Kesepakatan kelas, kita sudah disepakatan kelas terlebih dahulu ya. Dari awal kita sudah ada kesepakatan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga adalah menghormati guru dan juga teman sekelas. Terus tidak berbicara di saat guru sedang menjelaskan materi. Terus tidak menggunakan ponsel kecuali untuk pembelajaran. Terus menjaga kebersihan dan menggunakan bahasa yang sopan santun. Berhadapan? Nah, saling berhadap-hadapan. Ada temennya? Janganlah. Ya. Nah, ada pulpennya ditaruh di meja. Pulpen ditaruh di meja di tengah-tengah meja. Tidak ada selain pulpen. Oke. Di tengah-tengah, pulpennya disimpan di tengah nak. Pulpennya di tengah. Ini nggak ada temennya ya? Yuk, sekarang kalau ibu bilang sudah, perhatikan.
ibu bilang sakit, maka kalian tunjuk perut, bilang au. Ya, kalau ibu bilang sikut, kalian tunjuk sikut. Ya. Tuh. Kalau ibu bilang sikat, maka kalian rebutan pulpen yang ada di meja. Ya. Konsentrasi. Yuk, sudah konsentrasi. Ini bisa dimulai sekarang. Yuk, 1, 2, 3. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Ulangi lagi, konsentrasi. Ayo, ulangi lagi. Ya. Sudah, ulangi lagi. Sikut. 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 Sakit. Sikut. Sakit. 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 Sikat. Udah melek? Udah semangat? Kalau udah silakan boleh duduk kembali. Kita ke masalah. Kemarin kita membahas tentang marketing atau pemasaran tradisional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam pemasaran di era digital atau marketing digital. Lu mau tanya dulu, apa sih kelebihan pemasaran digital dibanding dengan pemasaran tradisional? Ada yang tahu? Bisa jawab? Cung yang bisa jawab, boleh. Siapa? Kalau di Iwan Gunawan. Iwan Gunawan. Kalau digital itu bisa melalui HP. Digital itu melalui HP. Atau kelebihan lainnya itu jangkauannya luas, ya kan? Kalau misalkan tradisional kan, misalkan hanya koran, ya kan? Hanya media cetak, ya kan? Terus mengapa pemasaran digital begitu penting di era sekarang? Kenapa? Karena apa? Luas. Karena luas. Karena apa lagi? Karena zaman sekarang sudah semuanya menggunakan digital, sudah menggunakan internet, ya kan? Terus apa iklan media sosial lebih efektif daripada iklan di televisi? Kenapa lebih efektif? Karena biaya yang lebih murah. Kalau iklan di televisi kan mahal. Kalau misalkan iklan di sosial media itu harganya lebih terjangkau, hanya modal misalkan internet, ya kan? Nah, pemasaran digital marketing yaitu yang pertama adalah tujuannya agar peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis pemasaran digital. Ada yang tahu kegiatan atau jenis pemasaran digital? Contohnya apa? Terus apa? TikTok, ya. Ada TikTok, ada konten, ya kan? Ya. Terus yang kedua adalah peserta didik menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap metode pemasaran digital. Terus yang ketiga adalah peserta didik mampu merancang strategi pemasaran digital yang tepat untuk produk tertentu. Itu macam-macam pemasaran. Yang tahu apa itu? Ya. Apa itu digital marketing? Ya. Digital marketing atau marketing digital adalah strategi pemasaran yang menggunakan teknologi digital atau internet untuk mempromosi suatu barang atau suatu produk. Bisa dibaca ya. Nah, sebagaimana platform dan alat digital seperti media sosial,
mesin pencari itu kayak di Google, email, website, dan aplikasi yang digunakan untuk menjangkau calon pelanggan. Ya. Nah, jenis-jenis pemasaran digital. Yang pertama adalah Search Engine Marketing atau SEM. Apa itu SEM? Yaitu strategi pemasaran digital yang menggunakan iklan berbayar pada halaman pencarian di Google. Nah, biasanya ini ada contohnya, Ibu. Nah, ada contoh di sini, yaitu kalau kita lihat ke Google, misalkan jual beli mobil bekas, maka akan terlihat ya webnya. Ini ada webnya ya, jual beli mobil bekas. Ya, kalian klik ya. Itu adalah. Terus yang kedua, ada konten marketing. Biasa sekarang zamannya di konten, ya kan? Nah, ada yang tahu siapa konten-konten yang ada di Indonesia? Banyak. Wah, banyak, tahu semuanya, ya kan? Nah, ternyata konten ini juga bisa buat digital marketing, ya kan? Konten marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan, publikasi dan distribusi konten yang relevan, yang bernilai dan konsisten untuk menarik dan melibatkan audiens target. Audiens itu adalah calon pelanggan atau calon konsumen. Apa aja sih jenis konten dalam konten marketing itu? Yang pertama ada video, yang kedua ada sosial media post. Video, nah udah biasa kita kan video di YouTube, ya kan? Terus ada di TikTok, video di TikTok tentang periklanan, ya kan banyak sekarang. Bisa di YouTube, di Instagram juga, ya kan? Sekarang sudah luas. Apa aja sosial media yang sering kalian gunakan? Facebook, terus apa lagi? TikTok, terus Instagram, Twitter, YouTube. Nah, sosial media ini yaitu sangat penting juga membuat digital marketing. Itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena semua umur itu pasti akan menggunakan Facebook. Ya kan tidak hanya remaja saja, tetapi sekarang ibu-ibu, ya kan, anak-anak itu sudah mulai mengenal gadget, Facebook, ya kan, TikTok, apalagi sekarang anak umur 5 tahun, 3 tahun udah hafal dengan TikTok. Ya, nah itu adalah pengaruh sangat besar untuk digital marketing. Nah, terus ada video marketing. Video marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan video untuk mempromosikan, edukasi atau menginformasikan audiens tentang produk, layanan atau merek. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik minat audiens atau calon konsumen atau calon pelanggan, terus untuk mendorong interaksi dan akhirnya meningkatkan konversi penjualan. Ya, jenis video marketing ada video promosi, sudah biasa ya kan? Kalian sudah melihat ya video-video yang tentang iklan, ya menawarkan produk, menawarkan jasa, itu sudah tidak asing lagi ya kan? Kalian sudah tahu semua. Yang kedua adalah video education atau tutorial. Nah, pernah kan kalau kalian lihat video tutorial, misalkan matching baju. Nah, itu sekalian juga dengan biasanya menawarkan baju fashion, ya kan? Yang kedua adalah testimoni pelanggan. Nah, sering nggak kalian membeli suatu barang, terus kalian memberikan testimoninya? Ya. Contoh testimoni pelanggan, misalkan kita membeli pakaian di salah satu e-commerce atau di
Apa yang biasa kalian itu? Lazada atau misalkan di apa? Shopee ya. Nah, itu nanti kan ada tutorialnya, ada testimoninya. Produk yang berkualitas, produknya bagus ini segala macam ya kan. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan atau citra usaha. Oh, ini mah bagus. Oh, ini mah dapat tokonya dapat dipercaya ya kan dari testimoni itu. Ya, yang kedua adalah live streaming. Nah, udah biasa live streaming mah ya. Sudah sering, bahkan sudah melakukan kalian live streaming ya. Ya, apalagi yang live streaming, ayo mumpung live, diskon 50%. Ya kan sampai jam sekian, ya kan? Sering ya, apalagi di TikTok yang banyak tuh. Terus ada lagi di Lazada, Shopee. Ya, itu biasanya banyak live streaming. Terus strategi pemasaran. Nah, tadi ada macam-macam tentang pemasaran digital. Sekarang strateginya, apa sih strateginya tuh, untuk apa sih strategi pemasaran? Yaitu strategi pemasaran dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuangan. Ya, strateginya adalah strategi pemasaran itu kita menjual barang biar barangnya cepat laku, biar kita menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya, harus ada strategi-strateginya. Nah, terus yang sini ada strategi pemasaran 4P dalam berbisnis. 4P, yang satu P pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan kepada pelanggan yaitu adalah untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Apa sih keinginan dan kebutuhan konsumen? Misalkan dengan produk yang berkualitas, dengan produk yang baik, ya kan? Nah, terus ada price atau harga. Itu harga juga sangat menentukan, ya kan? Untuk jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya itu harga tuh strateginya adalah promo, diskon, ya kan? Tentang harga yang harganya tadi 50.000 karena ada promo jadi 25.000. Nah, itu juga strategi, sebenarnya strategi pemasaran. Atau beli 2 gratis 1. Ya, terus apa lagi? Ayo yang biasa, belanja promo-promo. Cashback. Iya. Terus apa lagi? Gajian, ya kan? Ya, pesta gajian. Nah, itu termasuk dari harga. Yang kedua adalah tempat. Tempat itu juga menentukan bagaimana produk atau jasa disalurkan kepada pelanggan. Ya, ada misalkan kayak e-commerce itu kayak TikTok atau TikTok Shop atau Shopee. Nah, itu kan tempatnya sebagai online. Kalau offline itu biasanya toko, ya kan? Nah, ada itu toko fisik. Yang keempat adalah promosi, itu strategi promosi untuk mengomunikasikan produk kepada target audiens. Targetnya siapa? Kita target konsumennya siapa? Ya, apakah anak sekolah? Ya. Terus, nah setelah itu baru promosi dapat meliputi iklan, pemasaran digital dan media sosial. Ya. Dahsyat. Nah, kalau strateginya jasad, otomatis penghasilannya akan naik. Yuk kita nonton bareng-bareng biar enggak ngantuk ya.
adalah strategi, yaitu ya strategi tentang digital marketing. Jadi gimana caranya strategi biar pelanggan itu tadi beli balik lagi membeli ya kan? Nah gimana caranya? Apa yang ditangkap dari video ini? Ayo. Apa yang ditangkap dari video ini? Tadi harus strateginya tidak hanya bila perlu harus membawa temannya, mengajak temannya untuk membeli produk yang ditawarkan, ya kan? Nah. Nanti di sini Bu ada tadi kasus. Tadi kalian ada tadi kasus, kalian pecahkan tadi kasus itu. Ya, strategi apa yang harus dilakukan, ya strategi pemasaran apa yang harus dilakukan. Nanti ada status tadi kasusnya ada bisa lewat video atau bisa kelompok, boleh silakan sesuai dengan minat kalian masing-masing. Bu, saya maunya yang video, boleh pindah ke yang video. Bu, saya maunya yang teks atau yang artikel, Bu, boleh silakan kalian pilih teman kalian yang sama, ya. Yang sama dengan tadi kasus, memecahkan tadi kasusnya. Tuh. Yang video, mana video? Kira-kira bikin 4 kelompok, berarti terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Abikarya. Nama saya Cantika. Nama saya Reza. Nama saya Dimas. Nama saya Wisnu. Nama saya Hasan. Rencana strategi pemasaran digital, sosial media marketing untuk Cafe Cita Rasa. Mengapa Instagram menjadi platform yang ideal untuk Cafe Cita Rasa? Jawabannya adalah Instagram berbasis visual, memungkinkan kafe menampilkan foto dan video kopi serta makanan dengan tampilan estetis yang menarik, sesuai dengan konsep kafe yang unik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Apa saja keuntungan dari iklan berbayar di platform sosial media seperti Facebook dan Instagram? Jawabannya, iklan berbayar memungkinkan penargetan yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan lokasi, serta memberikan analitik terperinci tentang performa iklan. Ada lagi? Baik, sekian dari kami. Kesimpulan. Baca. Kesimpulan, sosial media marketing merupakan alat yang sangat kuat untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun interaksi yang lebih personal dengan pelanggan, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat memaksimalkan potensi viralitas
meningkatkan engagement, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Namun, penting untuk konsisten dalam membuat konten yang relevan dan tetap mengikuti perubahan algoritma agar hasilnya optimal. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kesimpulan dari diskusi yang kalian tadi diskusikan di depan? Apa kesimpulannya? Itu bahwa kita itu sangat bermanfaat untuk bisnis dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Apalagi kalian SMA itu kan ada 3 BMW ya. BMW yang B adalah marketing digital ini sangat bermanfaat buat kalian nanti kalau kalian ingin berwirausaha. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti di depan kita akan membahas tentang memahami strategi pemasaran omnichannel. Apa nanti kalian cari informasi apa sih pemasaran omnichannel? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekian dari Ibu, silakan kita siap-siap untuk menutup, berdoa dulu sebelum penutupan. Siap-siap berdoa. Ya, sekian. Nggak usah berdoa. Sebelum mulai, alangkah baiknya berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai.